Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini keadaannya sehat dan tetap semangat untuk belajar akuntansinya secara mandiri. Nah, kali ini kita akan coba bahas tentang bagaimana sih kita itu melakukan yang namanya jurnal pembelian dan juga jurnal pengeluaran kas. Ini biasanya terjadi pada apabila kita menggunakan yang namanya jurnal khusus gitu. Nah, kalau kemarin itu kita udah bahas bagaimana cara kita melakukan yang namanya jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas dalam metode periodik. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu transaksi yang ada di sini dan nanti akan kita lakukan dia penginputan ke dalam jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas dengan menggunakan metode periodik. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung saja ya praktekin ya transaksi-transaksi ini kita akan praktekin untuk melakukan yang namanya penjurnalannya. Oke, yang pertama kita lihat ya, di sini dulu kita baca dulu keterangannya, info-infonya gitu ya. Nah, di sini itu dijelaskan bahwasanya ini adalah usahanya Ibu Aisyah ya, kemudian dia buka usaha dagang, namanya itu PDBMA, ada beberapa transaksi yang terjadi selama di bulan Agustus. Nah, dari data transaksi yang ada ini, kita diminta untuk melakukan yang namanya pencatatan ya, pencatatan jurnalnya. Nanti kita akan tentukan berdasarkan transaksi ini dia masuk kemana sih, apakah ke jurnal pembelian atau ke jurnal pengeluaran kas. Nah, yang pertama, yang pastinya nanti jangan lupa setiap jurnal itu kita buat dulu tabelnya. Dan saya sudah nyiapin tabelnya, ya, sudah siapin. Untuk persingkat waktu tuh tabel sudah saya persiapin dan jawabannya sudah saya persiapin. Dan kita akan bahasnya saja satu persatu. Yang pertama itu tanggal 2 Agustus ya. Di tanggal 2 Agustus itu ada transaksi di mana dikatakan di sini dibeli barang dagangan dari PT Sumber Makmur senilai 10 juta dan dibayar secara tunai. Jadi artinya di sini PDBMA ini melakukan pembelian barang dagang dan dibelinya itu secara tunai. Jadi kalau kita beli barang dagang ya secara tunai itu pasti akan langsung mengeluarkan uang kas. Nah, kalau uang kasnya langsung keluar ya, itu berarti kita akan masukkan dia ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke. Ingat, di sini tanggal 2-nya kita buat dulu, tanggal 2 Agustus 2025. Kemudian jangan lupa kita buat keterangannya, kita beli apa? Kita melakukan pembelian barang dagang. Dari siapa? Dari PT Sumber Makmur. Nah, kemudian tadi kan kita belinya itu dengan nominal 10 juta. Nah, kemudian kita akan masukkan nih ke dalam kolom yang seharusnya. Nah, karena tadi itu kita belinya barang dagang dan kita pakai menggunakan namanya metode periodik, maka nanti nominal 10 juta itu akan kita masukkan ke kolom pembelian. Ini dia 10 juta. Nah, kemudian karena kita sudah bayar nih, kan tunai belinya, berarti otomatis di posisi kredit itu uang kas kita akan berkurang 10 juta. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, kemudian kita tengok lagi transaksi berikutnya. Ya, di sini katanya tanggal 4 Agustus 2025. Katanya dibeli nih barang dagang dari PT Sumber Makmur, ya, dibeli lagi barang dagang senilai 15 juta pada PT Sumber Makmur. Tapi ada syaratnya di sini. Syaratnya itu 2/10 M/30, kemudian ada faktur nomor 241. Nah, kalau sudah ada kata syarat, udah ada kata nomor faktur, itu pasti itu bakal yang namanya pembelian dilakukan secara kredit ya. Jadi kalau udah ada nomor faktur, ada juga syarat gitu ya, syaratnya pembeliannya gitu ya. Nah, itu udah pasti dia akan kita akui dia sebagai pembelian secara kredit gitu. Atau masih ngutang ibarat katanya. Nah, ini kalau kita belinya masih kredit ya, berarti kita belum bayar.
Nah, ketika belum bayar pembelian ini, maka kita akan masukkan dia ke dalam jurnal pembelian. Ya, di sini kita buat tanggalnya tanggal 4 Agustus. Kemudian nomor fakturnya ada 241 tadi. Kemudian nama perusahaan yang kita beli tadi itu PT Sumber Makmur. Kita buat di keterangan. Kemudian syaratnya itu 2/10 N/30 kita isi kalau ada syaratnya. Nah, kemudian nominalnya tadi kan kita beli itu 15 juta. Nah, kita masukkan ke kolom debit itu di kolom pembelian 15 juta. Nah, karena belum dibayar, otomatis akan kita akui di posisi kredit itu adalah utang usaha sebesar 15 juta juga. Oke. Berikutnya lagi kita akan lihat di sini tanggal 7 Agustus 2025 kita itu perusahaan PDBMA itu membeli perlengkapan toko senilai 3 juta, kemudian belinya kredit dari CV Maju. Nah, kalau kita beli perlengkapan toko, kemudian katanya kredit, nah ini otomatis dia akan masuk ke jurnal pembelian, ya. Ke jurnal pembelian kita buat, ya, kita lakukan penjurnalan. Di sini jangan lupa tanggalnya 7 Agustus 2025. Kemudian nama usahanya, ya, nama tempat kita beli itu CV Maju, ya. Kemudian syaratnya nggak ada syarat sama sekali, ya. Kemudian pembeliannya, ini kita belinya perlengkapan toko. Kalau kita beli perlengkapan toko, maka kita akan masukkan dia ke dalam akun serba-serbi, jangan di pembelian. Nah, kenapa? Karena di kolom pembelian ini khusus ketika kita hanya membeli dalam bentuk barang dagang yang akan kita jual kembali nantinya. Nah, sedangkan perlengkapan toko ini adalah barang yang akan kita gunakan untuk kegiatan operasional perusahaan kita. Jadi, makanya dia tidak termasuk ke dalam kolom akun pembelian, melainkan kita buka dia di kolom akun serba-serbi. Nama akunnya itu adalah perlengkapan toko. Ya, ini dia. Perlengkapan toko, kemudian kita buat nominalnya 3 juta. Kemudian kita buat di sini di kolom kredit itu utang usahanya 3 juta. Oke, sudah selesai. Nah, berikutnya kita lihat lagi tanggal 10 Agustus. Ternyata di 10 Agustus 2025 itu kita membeli 1 unit etalase kaca untuk toko seharga 5 juta itu dibelinya secara tunai. Ya. Jadi kita beli etalase kaca. Etalase kaca itu otomatis dia itu termasuk ke dalam akun peralatan, ya. Peralatan, ya, aset tetap dia. Nah, itu harganya 5 juta. Nah, kemudian kita ini belinya tunai. Karena kita belinya tunai, otomatis ini kita akan masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Jadi di situ dibuat tanggalnya 10 Agustus 2025. Kemudian tadi keterangannya kita tuh pembelian 1 unit etalase kaca. Kemudian tadi karena ini yang dibeli adalah peralatan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional usaha kita, maka kita masukkan bukan ke dalam pembelian, bukan masuk ke dalam kolom pembelian, ya. Walaupun dia namanya pembelian, tapi bukan berarti kita masukkan dia ke dalam kolom pembelian. Sebab yang kita masukkan di sini itu adalah transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagang. Sedangkan pembelian sesuatu hal yang kita gunakan untuk aktivitas operasional perusahaan kita, maka kita akan masukkan dia ke dalam akun serba-serbi. Kalau memang tidak dibuka kolom khususnya di sini, kita masukkan dia ke dalam kolom akun serba-serbi. Nah, nama akunnya apa? Nama akunnya peralatan, kita buat saja ke peralatan dalam kurung etalase kaca. Kemudian nominalnya 5 juta, karena sudah kita bayar secara tunai, otomatis di posisi kredit itu kasnya akan berkurang 5 juta juga. Oke, berikutnya. Tanggal 13, ternyata Ibu Aisyah ini mengambil uang kas perusahaan sebesar 2.500.000 untuk keperluan pribadi. Nah, Ibu Aisyah ini kan pemilik usaha tadi. Jadi ketika dia mengambil ya kas perusahaan itu dalam arti kata untuk keperluan pribadi, maka ini akan kita akui sebagai prive, ya.
Nah, prefer sebesar 2.500.000. Otomatis kalau prefer ini kan nggak ada yang namanya kredit ya. Pasti otomatis itu akan diambil secara tunai. Nah, kita akan masukkan dia ke dalam jurnal pengeluaran kas ya di sini. Ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ya, ini dia. Jurnal pengeluaran kas. Kita buat tanggalnya dulu 13 Agustus 2025. Keterangannya pengambilan kas keperluan pemilik ya, keperluan Ibu Aisyah tadi. Kemudian karena tidak ada kolom khusus untuk Prive, maka kita masukkan ke dalam akun serba-serbi dengan nama akunnya Prive Ibu Aisyah. Kemudian nominalnya jangan lupa kita masukkan 2.500.000 karena sudah ditarik uangnya, otomatis ini akan berkurang kas kita 2.500.000. Nah, kemudian berikutnya tanggal 15. Tanggal 15 Agustus itu tahun 2025 kita membeli barang dagang dari PT Sejahtera senilai 10 juta dengan syarat 2/10 M/30, ada nomor fakturnya 202. Jadi ini kita melakukan pembelian nih, beli lagi barang dagang, tapi dari perusahaan yang berbeda namanya PT Sejahtera, nominalnya 10 juta. Nah, karena ada syarat dan nomor faktur, otomatis ini dikatakan sebagai pembelian secara kredit, maka kita akan masukkan dia ke dalam jurnal pembelian. Nah, di sini kita bikin tanggalnya 15 Agustus dulu ya, tahun 2025. Kemudian nomor fakturnya tadi ada 202, kita masukkan kalau ada. Kemudian keterangannya tadi kita belinya ke PT Sejahtera. Berarti kita letakkan di sini keterangannya. Kemudian syaratnya ada 2/10 M/30, kita buat di sini juga. Nah, kemudian tadi kita beli itu barang dagang, ya. Kita yang beli itu barang dagang. Jadi otomatis kita masukkan ke dalam kolom pembelian dengan nominal 10 juta. Ya, oke. Nah, kemudian untuk posisi kredit itu otomatis dia utang usaha karena kita belum membayar. Kita masih ngutang. Ngutangnya 10 juta ya. Nah, udah selesai. Kemudian tanggal 18 Agustus di sini. Tanggal 18 Agustus ya. Ini dia 18 Agustus kita melakukan pelunasan utang. Ya, kita melakukan pelunasan utang kepada atas transaksi pada tanggal 4 Agustus 2025. Ya, kita lihat dulu 4 Agustus 2025 itu ada transaksi tentang apa gitu ya. Nah, ternyata di sini kita tadinya melakukan pembelian barang dagang kepada PT Sumber Makmur sebesar 15 juta. Artinya, kita tuh ada utang sebesar 15 juta kepada PT Sumber Makmur yang sudah kita catat tadinya di dalam jurnal pembelian. Ini dia, utangnya itu 15 juta. Nah, ini kita mau bayar. Kita bayarnya kapan? Kita bayarnya di tanggal 18. Jadi, dari tanggal 4 sampai tanggal 18 ya. Nah, di sini ada syarat nih. Kalau kita bayarnya lebih cepat ya, kita bayarnya dalam waktu 10 hari gitu ya. Kita dapat diskon atau potongan sebesar 2%. Jadi tadi kan tanggal 8 nih, tanggal 4 nih kita belinya. Kemudian kita bayar tanggal 18. Kalau kita hitung 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, maka kita tidak dapat ya, sama sekali tidak dapat potongannya karena lebih dari 10 hari yang sesuai dengan syarat tadi. Oke, jadi karena kita tidak dapat potongan, berarti kita akan melakukan pencatatannya itu di jurnal pengeluaran kas seperti ini. 18 Agustus 2025, jangan lupa buat tanggalnya, nomor tidak ada dikosongkan, tapi kalau ada silakan dimasukkan kemari. Nah, kemudian kita buat keterangannya melakukan pelunasan utang nih. Kepada siapa? PT Sumber Makmur. Oke, kita bikin tanda juga lagi. Nah, kemudian kan tadi kita ada utangnya 15 juta. Nih, 15 juta ini kita mau bayar. Karena tadi dia tidak tidak dapat potongan, otomatis kita akan buat di sini dia 15 juta. Ya. Kemudian di kredit kita masukkan ke kolom kas 15 juta. Nah, tidak ada potongan di situ. Tidak ada potongan pembelian karena dia lebih dari 10 hari kita melakukan pembayarannya. Oke, berikutnya lagi kita lihat di tanggal
19 kita bayar listrik, telepon, air itu untuk bulan ini senilai 1.200.000 secara tunai gitu ya. Nah, kita bayar ini kan bayarnya tunai, kita nggak ngutang, jadi maka kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Di sini kita buat tanggalnya 19 Agustus 2025. Kemudian keterangannya ya, pembayaran listrik, air, dan telepon. Kemudian kita masukkan ke dalam akun serba-serbi. Karena kita nggak buka akun khusus di sini, jadi kita masukkan dia ke akun serba-serbi dengan nama akun, beban listrik, air, dan telepon. Kemudian tadi 1.200.000 nominalnya, karena sudah karena sudah kita bayar, otomatis ini kita akan buat dia di kas ya, di kolom kas 1.200.000. Oke, berikutnya lagi tanggal 22 kita beli perlengkapan dari toko PT Kawan secara tunai sebesar 1 juta. Jadi, ini kita beli lagi nih, beli perlengkapan toko lagi di tanggal 22 Agustus, tapi di perusahaan berbeda. Nah, kita belinya yang ini secara tunai. Jadi, kalau kita beli perlengkapan itu secara tunai, otomatis kita akan masukkan dia ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ya. Jadi kita bikin di sini tanggalnya 22 Agustus 2025. Keterangannya itu adalah pembelian perlengkapan toko kepada PT Kawan ya. Kemudian karena tadi kita belinya adalah perlengkapan toko, maka kita masukkan dia ke akun serba-serbi, bukan ke kolom pembelian ya. Nah, nanti di sini kita akan bikin nama akunnya perlengkapan toko. Kemudian nominalnya itu kita buat 1 juta ya. Kemudian di posisi kredit, karena kita sudah bayar nih ya, beli perlengkapan itu secara tunai bayar, berarti uang kas kita akan berkurang di posisi kredit sebesar 1 juta. Oke, kemudian lagi kita buat tanggal 23 Agustus 2025 kita melakukan pelunasan utang kepada PT Sejahtera atas transaksi tanggal 15 Agustus 2025. Jadi kita lihat dulu, tanggal 15 Agustus 2025 itu kita tadinya ada beli barang dagang. Kita belinya pada PT Sejahtera. Nah, itu berarti utang kita ada sebesar 10 juta. Kita cek dulu di jurnal pembelian. Ya, ini dia. Utang kita 10 juta kepada PT Sejahtera. Dan kita mau bayar nih. Kita bayarnya itu di tanggal 23. Ya. Tanggal 23 kita bayar ya, kita mau lunasi utang kita kepada PT Sejahtera. Nah, di sini kan ada syarat tuh 2/10 M/30. Kalau kita bayarnya dalam jangka waktu 10 hari, maka kita dapat potongan 2%. Jadi kita hitung dulu. 16, 17, 18, 19, 20, ya 21, 22, 23. Artinya kita dapat ya, karena masih dalam waktu 8 hari nih ya, belum lewat dari 10 hari, maka kita dapat potongan nantinya. Jadi tadi utang kita itu 10 juta, kemudian 10 juta itu nanti akan kita potong 2%-nya. Nah, kita akan masukkan dulu jurnalnya ya, tanggal 23 Agustus ini. 23 Agustus, jangan lupa tanggalnya kita buat, kemudian keterangannya yaitu pelunasan utang kepada PT Sejahtera. Ya, kemudian nominal utang kita tadi kan 10 juta. Kita buat di sini 10 juta. Kemudian karena kita ada dapat potongan karena kita membayarnya lebih di bawah lebih cepat ya, lebih cepat 10 hari, maka kita dapat potongannya itu sebesar 2%. 2% dari 10 juta dapatnya 200.000. Berarti yang kita bayarkan kepada si PT Sejahtera itu sebesar 9.800.000. Ya, jadi bukan 10 juta lagi, tapi sudah dipotong dengan 2%, berarti yang kita bayarkan secara cash itu adalah 9.800.000. Oke, kemudian kita lanjut lagi di tanggal 25 Agustus 2025. Kita beli mesin kasir dari PT Elektro senilai 15 juta, ada fakturnya. Jadi kita tuh beli mesin kasir. Kita belinya dari PT Elektro. Mesin kasir itu berarti dia termasuk aset tetap. Nah, karena dia mesin kasir berarti ini kita anggap sebagai peralatan. Ya, peralatan di perusahaan kita gitu ya. Nah, mesin kasir ini kita kan bukan untuk dijual, tapi untuk digunakan sebagai
aktivitas operasional perusahaan kita, maka kita akan mengakuinya sebagai peralatan, bukan pembelian, ya. Nah, kemudian ini karena pakai ada nomor faktur, artinya kita masih kredit, belum bayar gitu ya, belum kita bayar. Nah, kita masukkannya ke jurnal pembelian. Nah, di sini kita buat tanggalnya 25 Agustus 2025, kemudian nomor fakturnya kita buat 116, kemudian kita buat keterangannya PT Elektro, ya, kita berutangnya itu ke PT Elektro, tidak ada syarat di sini. Kemudian oke, ini salah tempat ya. Nah, di sini dia 15 juta. Oke. Kenapa 15 jutanya di sini? Karena ya, kita kan belinya itu dalam bentuk peralatan, bukan dalam bentuk barang dagang ya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Oke, jadi ini karena kita belinya dalam bentuk peralatan, maka kita akan masukkannya ke dalam akun serba-serbi dengan nama akun peralatan dalam kurung mesin kasir. Jumlahnya 15 juta. Karena belum dibayar, otomatis di kredit itu akan bertambah utang kita sebesar 15 juta juga. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, kemudian kita cek lagi. Tanggal 28 Agustus dibayar gaji karyawan senilai 3 juta untuk 2 orang. Jadi, karena ini dibayar gaji karyawan, tidak ada kata-kata kredit atau belum dibayar, berarti ini udah dibayar. Artinya kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal 28 Agustus 2025, kita buat tanggalnya, keterangannya itu kita bayar gaji karyawan, ya. Kemudian bayar gaji karyawan, otomatis ini akan kita masukkan ke dalam akun serba-serbi dengan nama akun beban gaji karyawan, nominalnya itu sebesar 3 juta dan akan mempengaruhi uang kas kita berkurang sebesar 3 juta juga. Oke, kemudian transisi berikutnya kita melakukan pembayaran di tanggal 30 Agustus 2025, yaitu membayar asuransi senilai 2 juta. Nah, ketika kita bayar asuransi senilai 2 juta, ya, ini artinya tidak ada keterangan apapun ya, tidak ada kata-kata kredit atau belum dibayar, berarti ini otomatis kita sudah bayar. Nah, jumlahnya 2 juta, maka kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Tanggal 30 Agustus 2025, keterangannya bayar asuransi, kemudian kita masukkan ke dalam akun serba-serbi dengan nama akun beban asuransi, kemudian jumlahnya itu 2 juta, dan kemudian kita masukkan dia ke kolom kas ya, karena nanti kas kita akan berkurang 2 juta. Oke, berikutnya transaksi tanggal 31 Agustus 2025, kita bayar utang bank senilai 10 juta. Jadi kita bayar utang bank, di sini kita buat ya, karena bayar utang otomatis ini uang kas kita akan berkurang. Tanggal 31 Agustus 2025, kita masukkan dia ke jurnal pengeluaran kas ya. Kemudian keterangannya bayar utang bank. Kemudian kita masukkan dia ke akun serba-serbi. Serba-serbi, tapi keterangannya di sini adalah utang bank. Oke. Dengan nominal 10 juta, kita buat kemari. Dan posisi kredit itu adalah kolom kas 10 juta. Oke. Ya, inilah dia. Ya. Jadi ini adalah cara kita melakukan yang namanya pencatatan ya, pencatatan transaksi ke jurnal ke jurnal pengeluaran kas dan juga jurnal pembelian. Ya, ini merupakan bagian dari jurnal khusus ya. Ya, jadi kalau kemarin itu kita sudah bahas tentang bagaimana sih melakukan penjurnalan, jurnal khusus terkait jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas dalam metode periodik. Hari ini kita bahasnya terkait dengan bagaimana kita melakukan pencatatan jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas dengan metode periodik. Nah, ini transaksinya sudah habis semua, kita lakukan pencatatannya, maka ini artinya sudah selesai tugas kita itu untuk melakukan pencatatan ya atau penjurnalan terkait dengan transaksi yang terjadi di PD BMA.
Nah, ya, jadi di sini bisa kita simpulkan untuk jurnal pembelian itu adalah digunakan pada saat kita itu melakukan pembelian apapun yang memang dilakukan secara kredit. Kalau kita belinya itu barang dagang, maka kita masukkannya ke dalam kolom pembelian, ya. Kalau dia metode periodik. Nah, kemudian kalau kita beli itu mungkin dalam bentuk aset yang lain, ya, apakah perlengkapan, apakah peralatan, apakah kendaraan, apakah itu gedung atau tanah yang dilakukan secara kredit, maka kita masukkan dia ke dalam akun serba-serbi. Nah, jadi itu tadi, pembelian apapun yang kita lakukan secara kredit, maka kita masukkan dia ke dalam jurnal pembelian. Oke, kalau jurnal khusus bagaimana? Ya, kalau jurnal khusus itu, dia kan di sini artinya adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan kas kita berkurang. Ya, yang mengakibatkan uang kas perusahaan kita itu nantinya berkurang. Jadi apa sih transaksi-transaksi yang dapat menyebabkan uang kas perusahaan itu berkurang? Misalnya, kita melakukan pembelian secara tunai. Ya, apakah itu pembelian barang dagang, apakah itu pembelian aset, ya. Tapi kalau dia dilakukan secara tunai, itu otomatis kita akan masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, kita itu melakukan pengambilan, ya. Si pemilik melakukan pengambilan untuk kebutuhan pribadinya, artinya prefer. Nah, itu akan masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, ketika kita akan melunasi utang apapun itu yang ingin kita lunasi, apakah utang usaha, utang bank, utang kepada pihak ketiga, atau utang apapun itu, maka kita akan masukkan dia ke jurnal pengeluaran kas. Berikutnya, ketika kita mau melakukan pembayaran, ya, pembayaran beban-beban lah gitu ya, atau ya beban-beban lah, apakah itu beban gaji, beban asuransi, beban bunga, atau beban lainnya. Ya, segala hal yang berkaitan dengan beban itu akan kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jadi intinya itu segala hal yang akan mengakibatkan uang kas perusahaan kita itu nantinya akan berkurang, maka kita akan masukkan dia di dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Jadi intinya ketika kalian sudah selesai nanti melakukan penginputan datanya itu ke dalam masing-masing jurnal, jangan lupa kalian itu jumlahkan dulu masing-masing kolomnya berapa, ya. Kemudian setelah itu jangan lupa juga kalian harus jumlah dulu yang posisi debit ini, kolomnya dijumlahkan. Nah, di sini kita dapatnya 59.700.000. Kemudian yang kolom kredit ini juga kita jumlahkan. Nah, dan ternyata dapatnya 59.700.000. Artinya kolom debit sama kolom kredit ini nominal jumlahnya itu seimbang. Ya, kalau sudah seperti ini ya kita nggak perlu pusing. Kenapa? Karena artinya pencatatan yang kita lakukan sudah benar. Sudah benar angkanya, sudah benar posisinya gitu. Jadi sehingga dia mengakibatkan hasilnya pun jadinya seimbang seperti ini. Nah, atau kata lainnya balance ya. Kemudian kita lihat juga di sini, jangan lupa kita bikin dulu jumlahnya ke bawah, kita jumlahkan juga yang ini, kemudian jumlahkan yang bagian kredit. Kalau sudah kita jumlahkan, ya ini nanti pasti akan jumlahnya itu seimbang. Kalau dia tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan, maka dia pasti akan berjumlah yang balance. Oke? Baik adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan kita terkait dengan bagaimana melakukan penjurnalan pada jurnal pembelian dan juga pengeluaran kas dengan menggunakan metode periodik. Jadi ini sudah cukup jelas dan kalian juga bisa mencobanya di rumah masing-masing dan praktekin sendiri gitu ya. Kalau ada soal dari buku-buku yang kalian temukan, silakan dicoba dan praktekin cara melakukannya, dan pasti kalau sudah paham itu nggak akan susah sih untuk mengerjakan soal apapun yang berkaitan dengan jurnal khusus dengan metode periodik ini. Oke, baik adik-adik BMA dimanapun berada, demikianlah dan sampai ketemu lagi nantinya dengan materi-materi lainnya terkait dengan
akuntansi dasar atau akuntansi lainnya pula. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajarnya di rumah ya. Dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.